Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak, Ibu, Saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah pada hari ini, Minggu 26 Juli tahun 2020. Disampaikan warta jemaat sebagai berikut. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu yang merayakannya, sejak tanggal 26 Juli sampai dengan 1 Agustus 2020. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekeluarga dan mengaruniakan umur panjang serta keluarga yang damai sejahtera. Amin. Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Kasinta Menteng beserta tim ibadah daring tetap melayani dan memandu melalui siaran YouTube dan Facebook Gereja Eka Sinta Menteng. Dalam rangka mendukung pelayanan persamaan syukur anggota jemaat seperti kolekte baktian mandiri hari Minggu maupun hari besar gerejawi, persembahan syukur keluarga, persembahan syukur bulanan, persembahan syukur ulang tahun kelahiran dan pernikahan, serta pembangunan dapat diserahkan melalui Bendahara Majelis Jemaat GKI Eka Sinta Menteng, diantar serta dimasukkan melalui kotak persembahan yang telah disediakan pada kantor Majelis Jemaat setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu setiap jam kerja, atau ditransfer melalui Bank Pembangunan Kalimantan Tengah dengan nomor rekening atas nama BPH Majelis Jemaat GKI Eka Sinta Menteng seperti yang tertera pada tayangan ini. Bukti transfer kiranya dapat dikirim melalui WhatsApp kepada Bendahara Majelis Jemaat sebagai bahan laporan. Atas kontribusi Bapak Ibu Saudara sekalian, kami mengucapkan terima kasih. Saya mewakili penetua diakon yang bertugas pada hari ini, beserta tim ibadah online dan juga seluruh sidang jemaat yang mengikuti ibadah virtual di kediaman masing-masing, menyampaikan terima kasih kepada Pendeta Dewina Petarung STH atas penyampaian firman Tuhan pada saatnya nanti. Demikian warta jemaat. Sehubungan dengan pandemi COVID-19 yang masih mewabah, kami sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara, warga jemaat sekalian, kiranya senantiasa menjaga kesehatan serta mengikuti protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah. Kami mengucapkan salam sehat, tolak corona, jaga kesehatan, dan berdoa kepada Tuhan. Mari kita siapkan diri memasuki suasana ibadah. Shalom, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, warga GKE dimanapun berada, dan secara khusus Jemaat GKE Eka Sinta Menteng. Hari ini kita beribadah dalam suasana yang disebut dengan tantangan normal baru, New Normal Life. Di tengah pandemi COVID-19 ini, yaitu tantangan hidup baru di mana terdapat perubahan perilaku dan cara saat menjalankan aktivitas normal. Oleh karena itu, liturgi dan pola pelayanan ibadah hari Minggu ini mengalami perubahan, namun tidak mengurangi substansi dan makna dari pelayanan kita. Pelayanan ibadah hari Minggu ini kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi sesuai dengan tuntutan tantangan normal baru dengan menerapkan social distancing dan physical distancing. Mari kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan NKB nomor 5 bait pertama.
Seluruh dunia, hai nyanyikanlah. Kita habiskan ibadah ini dengan menerima potong dan salam dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kembali kita bernyanyi, kita memuji Tuhan dari NKB 5 bait kedua. Seluruh dunia hanya nyanyikanlah Kau Rajaku. Gereja bermasmur penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji tak jebus. Seluruh dunia hanya nyanyikanlah Kau Rajaku. Doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku tidak adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Sampailah kita pada pembacaan Alkitab yang terambil dari kitab Kejadian 29 ayat 15 sampai 28 dengan perikop Yakub di rumah Laban. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma.
Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu. Laban mempunyai 2 orang anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel, anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia aku berikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja, karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktu telah genap, supaya aku akan kawin dengannya." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea, anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Zilfa, budaknya perempuan, kepada Lea, anaknya itu, menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapatkan Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini. Mengawinkan adiknya lebih dulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah. Asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi." Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinan dengan Lea. Kemudian Laban memberikannya kepadanya Lea, anaknya itu menjadi istrinya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Lukas 11 ayat 28. Kita menyambut pembacaan Alkitab tadi, jemaat menyanyikan kidung pujian Mahkota Kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh,
sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Pelayanan firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca, mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Firman Tuhan telah dibentangkan di hadapan kami. Itu juga yang kami pelajari. Maka sebab itu biarlah kuat kuasa Roh-Mu yang kudus menjadikan kami mampu untuk memahami, mengerti firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan kami. Dan berfirmanlah kepada kami saat ini, karena kami siap mendengarkan Engkau. Amin. Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33, dan kemudian dilanjutkan ayat 44 sampai 52. Firman Tuhan dengan perikop perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi, dan dilanjutkan perikop yang kedua perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Dan perikop yang ketiga, perumpamaan tentang pukat. Baik Bapak Ibu, kita baca Injil Matius pasal 13 mulai dari ayat 31. Firman Tuhan berkata demikian. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka, hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Kita lanjutkan ayat ke-44.
Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkan lagi. Oleh sebab itu sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang mendasari khotbah pada minggu hari ini. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin bahwa anggota jemaat yang ada di rumah pada saat ini, ada banyak yang berperan sebagai guru. Dan tanggung jawab seorang guru itu besar. Dia bukan hanya mencerdaskan secara intelektual tapi juga moral dari para muridnya. Dan ada banyak metode yang digunakan untuk mengajar, sehingga sampai pada tujuan untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam nas yang kita baca tadi, dalam Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33 dan kemudian dilanjutkan dalam ayat 44 sampai 52, ada banyak cara dan jalan bagi Yesus untuk membawa kebaikan kepada jiwa manusia untuk diselamatkan. Jika orang itu tidak dapat diajar atau dijamah dengan khotbah, maka Yesus mencoba menggunakannya dengan perumpamaan. Perumpamaan itu sama artinya adalah kiasan atau perbandingan. Sehingga orang menjadi tertarik untuk mencari tahu, bahkan menyelidiki apa yang diajarkan oleh Yesus. Saudara-saudaraku, dalam Injil Matius pasal 13 ini Yesus menggunakan metode khotbah atau pengajaran dengan perumpamaan tadi untuk menyampaikan hal kerajaan surga. Kerajaan surga sama juga disebutkan dengan kerajaan Allah. Untuk sampai kepada kerajaan surga atau kerajaan Allah yang dirindukan oleh setiap orang, inilah Yesus menyampaikan suatu proses menuju tempat itu. Mulai ia dengan suatu perumpamaan tentang hal kerajaan surga itu yang kita baca tadi Bapak Ibu, mulai dengan perumpamaan yang mengatakan hal kerajaan surga seumpama biji sesawi. Dan kemudian seperti ragi di dalam ayat 31 sampai 32 dan kemudian ayat 33. Bapak Ibu, kita tahu biji sesawi itu amat kecil, tetapi dikatakan dapat bertumbuh lebih besar dan menjadi pohon yang besar sehingga banyak burung yang bertengger atau diam di dalamnya. Maksud dari perumpamaan ini ialah menuju kepada Injil yang pada mulanya sangat kecil, seperti tidak berarti apa-apa, namun pada akhirnya bertumbuh dan menjadi sangat besar. Sebagai contoh, Yesus dan para rasul pada mulanya adalah sosok kecil, lemah, bahkan dipandang seperti orang yang tidak berarti
jika dibandingkan para pembesar dunia ketika itu. Dan kemudian dalam jiwa tertentu, Injil hadir dalam peristiwa kecil yang menggambarkan mereka memiliki iman, namun terdapat juga kekurangan itu. Terbukti adanya keluhan, ketakutan, bahkan keputusasaan. Mereka memiliki pengharapan rohani, namun hampir tidak terlihat karena masih sedikit jumlah mereka. Dan kita lihat contoh dalam jemaat mula-mula. Bagaimana begitu sedikitnya mereka berkumpul dari rumah ke rumah untuk membangun persekutuan, untuk saling menguatkan dalam iman percaya mereka kepada Kristus. Tapi mereka terus bergerak, berjalan meskipun dalam kelompok kecil. Mereka tidak undur, tidak takut, terus bertahan menancapkan akar mereka untuk bertumbuh, yaitu dalam iman kepada Kristus. Gerakan inilah yang membuat awalnya kelihatan kecil, atau contoh tadi benih biji sesawi. Tapi firman Tuhan itu tertanam dalam hati manusia, sehingga firman itu bertumbuh semakin besar dan ajaib yang membuat persekutuan yang pada awalnya kecil dalam kelompok kecil menjadi kelompok yang besar, semakin besar. Lalu kemudian hasil dari benih atau biji sesawi yang kecil, artinya buah dari Injil itu, orang-orang percaya yang awalnya lemah menjadi kuat. Karena mereka menancapkan akar atau kehidupan mereka kepada Kristus. Sekalipun ada perlawanan yang dijumpai, tapi Injil melahirkan orang percaya kepada Yesus Kristus semakin menancapkan akarnya atau hidupnya kepada Kristus dan firman-Nya, sehingga orang percaya semakin memiliki daya atau kekuatan untuk bertumbuh semakin besar dalam jumlah yang besar, semakin kuat bertahan, melawan tantangan, melawan hambatan, bahkan kesulitan, tetap percaya kepada Kristus, dan orang-orang percaya akan terus bercahaya sama seperti terang itu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, kebiasaan mulia semakin diperkuat. Ibadah dari rumah ke rumah, memecah roti bersama dikatakan sampai pada akhirnya muncul gereja. Perbuatan-perbuatan benar semakin dipergiat oleh orang-orang percaya yang dikatakan kecil dalam kelompok kecil yang dipandang lemah oleh dunia ketika itu, tetapi mereka tetap hidup di dalam Kristus. Dikatakan perbuatan-perbuatan mereka benar semakin dipergiat. Pengetahuan semakin diperjelas, iman semakin diteguhkan, kasih semakin dikorbankan oleh mereka. Inilah tanda benih yang kecil itu bertumbuh menjadi pohon yang besar dan kuat dalam perumpamaan tadi. Maksudnya adalah Injil itu semakin kuat mempengaruhi kehidupan orang-orang percaya. Injil semakin kuat mempengaruhi persekutuan orang percaya sehingga mereka tetap ada, bahkan semakin besar di dunia ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biji sesawi yang kecil dikatakan menjadi pohon yang besar, menggambarkan meskipun kita kecil dipandang dunia, namun kita tetap mempunyai keinginan untuk berguna, sehingga orang-orang yang berada dekat dengan kita dibuat menjadi lebih baik. Sama artinya dikatakan ragi yang mengakhiri seluruh adonan. Demikian juga Injil dalam kehidupan orang percaya. Perlahan akan menang dan berjaya. Dan ini terjadi secara diam-diam dan tidak terasa dalam hati orang-orang yang menerimanya. Lalu kemudian yang kedua, saudara-saudaraku, tentang perumpamaan tadi, hal kerajaan surga diumpamakan seperti harta yang terpendam dan mutiara yang berharga. Dalam ayat 44 sampai 46. Artinya kepada kita, kerajaan surga itu disamakan dengan harta yang terpendam di ladang, yang bisa menjadi milik kita sendiri, saudara-saudara, jika kita menginginkannya. Perumpamaan menggambarkan bahwa Yesus Kristus adalah harta karun yang sejati. Di dalam Dia ada kekayaan, hikmat, dan pengetahuan. Di dalam Dia ada kebenaran dan kedamaian. Semua itu
terpendam di dalam diri Kristus itu. Tetapi jika kita mengikutinya, maka kita akan menjadi miliknya. Bahkan ketika kita mengikutinya dikatakan, maka apa yang diam di dalam Kristus seperti kekayaan, hikmat, pengetahuan, kebenaran, kedamaian itu akan kita miliki. Arti yang kedua, Injil atau firman adalah ladang yang di dalamnya harta karun itu terpendam. Jika kita mencari, menggali firman Tuhan dan melakukannya, maka harta yang berharga atau kerajaan surga itu menjadi milik kita. Mengapa orang menolak Injil, Bapak Ibu? Artinya tidak semua orang menerima Injil. Karena mereka hanya melihat permukaan ladang itu, tapi tidak menggalinya. Padahal mereka tidak tahu yang ada di dalam Injil tersebut adalah harta yang berharga. Adalah anugerah keselamatan yang tidak dapat dinilai dengan harta atau mutiara yang berharga. Karena keselamatan itu lebih berharga dari semua itu. Tujuan dari perumpamaan harta yang terpendam dan mutiara yang berharga bagi kita saat ini adalah, saudaraku, di tengah hiruk pikuk dunia ini, dan segala persoalannya, di tengah pekerjaan, usaha, dan bisnis kita. Bahkan di tengah pandemi COVID ini, kita melihat, saudara-saudaraku, harta yang terpendam dan mutiara yang berharga itu ada. Maka sebab itu, Bapak Ibu, jangan takut. Karena Yesus telah berjanji bahwa kerajaan surga, kehendak Tuhan adalah sesuatu yang sudah seharusnya menjadi fokus utama dan menjadi tujuan hidup kita. Hal-hal yang bersifat kekal seharusnya dipandang lebih utama daripada hal yang sementara. Maka sebab itu firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Lalu yang ketiga, saudara-saudaraku, perumpamaan tentang pukat di dalam ayat 47-52. Pukat adalah semacam jaring yang besar dan panjang untuk menangkap ikan. Artinya, jika kerajaan Allah itu diumpamakan tentang pukat tadi, maka Bapak Ibu, kita akan mendapat pengajaran di dalamnya. Para malaikat akan memisahkan. Seperti seorang yang menarik pukat ke darat, lalu mereka mengumpulkan ikan yang baik dan yang tidak baik. Dalam 48. Artinya, di akhir zaman nanti, para malaikat akan memisahkan yang jahat dari yang baik atau benar. Serta memberikan hukuman bagi yang jahat di dalam ayat 50 di neraka. Dan kemudian memberikan anugerah keselamatan bagi orang atau umat Allah yang setia sampai akhir zaman. Itulah arti perumpamaan tentang pukat tadi. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari semua perumpamaan ini mengajarkan kepada kita sekaligus menyadarkan kita bahwa kehendak Tuhan atau kerajaan Allah atau surga itu hendaknya menjadi fokus utama atau prioritas utama dalam tujuan hidup kita. Melebihi apapun agar kita memperoleh janji-janji Allah secara menyeluruh dan utuh, dikatakan tadi yang digambarkan di dalam nas kita tadi. Janji Allah itu adalah damai sejahtera, kesukaan, kelimpahan, kelepasan, pengampunan, kesembuhan, dan sukacita. Dan ada banyak lagi janji-janji Tuhan apabila kita menggumulinya dalam kehidupan kita melalui firman-Nya. Kehidupan dalam kenormalan baru yang kita jalani saat ini, ke depan, dampak dari COVID-19 ini tidaklah membuat kita berlarut dalam ketakutan dan kekhawatiran. Mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan, teruslah berdoa dan meminta. Jalani kehidupan dalam kenormalan baru sambil berpegang pada janji Allah tadi, bahwa Ia datang membawa damai sejahtera. Demikian firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Mari kita memasuki saat teduh di mana kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran nama Tuhan Allah kami, Allah sumber berkat, kehidupan dan keselamatan. Allah yang menghadirkan kerajaan surga. Dan itu sebenarnya sangat dekat dengan kami. Melalui persekutuan yang damai yang kami lakukan di tengah keluarga kami. Bersama pula dengan pasangan hidup kami. Bersama pula dengan anak-anak kami. Teman dan sahabat. Teman sekerja. Bahkan bagaimana kami membangun kehidupan dalam damai di tengah masyarakat yang berbeda. Ketika kami memiliki damai dalam hubungan kami dengan semua orang dan orang-orang terdekat kami, maka disitulah kami menikmati kerajaan surga itu. Mampukanlah kami melakukan setiap firman Tuhan yang kami dengarkan, dengan mengingat akhir kehidupan kami bahwa ada penghakiman. Tuhan memisahkan orang-orang benar dan orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang jahat akan berada di neraka. Itulah firman Tuhan tadi. Dan orang-orang benar, orang-orang kudus berada di dalam surga. Itulah akhir dari sebuah kehidupan atau perjalanan kehidupan yang kami lalui di tengah dunia ini, Tuhan. Mari kami bawa diri kami, keluarga kami, anak-anak kami, dan orang-orang terdekat yang kami cintai untuk tetap berjalan bersama menuju kerajaan itu. Engkau juga memakai gereja, bahkan juga Injil-Mu, bahkan juga teman sekerjamu ya Tuhan, baik pendeta, penatua diakon, guru agama, guru sekolah minggu, para penginjil, untuk mewartakan Injil-Mu, sehingga banyak orang yang percaya dan diselamatkan, dan dibawa masuk ke dalam kerajaan surga-Mu kelak. Diberkati program, pelayanan, bahkan juga karya kerja, tugas panggilan gereja, bersaksi, bersekutu, dan melayani, sehingga benar-benar membangkitkan iman kepada Tuhan, yang membuat kami semakin kuat, iman kami tertancap kepada firman dan Kristus itu. Sehingga apapun persoalan yang kami hadapi, bahkan pandemi COVID ini, yang kami tidak tahu kapan berakhir, tapi kami terus menancapkan kekuatan kami dalam iman yang teguh di dalam Tuhan. Supaya kami tidak menjadi orang percaya yang rapuh oleh ketakutan dan kekhawatiran, tapi memegang janji Tuhan bahwa Tuhan datang, hadir di tengah kehidupan kami untuk menghadirkan sukacita, berkat, pertolongan, dan keselamatan, bahkan juga kekuatan di tengah pergumulan hidup kami. Engkau juga memakai dokter, perawat, relawan yang saat ini berjuang di garda depan untuk menghentikan virus corona ini. Bahkan juga masyarakat disadarkan bagaimana memutus mata rantai ini dengan kebersihan, menjaga kesehatan, bahkan jaga jarak. Mematuhi protokol kesehatan. Itu yang kami lakukan saat ini. Sambil terus berharap kepada pertolongan Tuhan yang tercampur untuk menghentikan. Sehingga kehidupan kami kembali pulih. Menjalankan kehidupan kenormalan baru. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh warga GKI, seluruh jemaat, bahkan jemaat GKI Kasinta yang hidup bersekutu dengan Tuhan dalam damai dengan semua orang. Diberkati kami, keluarga kami, rumah tangga kami. Engkau yang melengkapi dan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami, kebutuhan anak-anak kami, bahkan juga masa depan mereka. Bagi yang merayakan hari ulang tahun kelahiran, bahkan perkawinan, kasih dan berkat Tuhan menyempurnakan sukacita dan kebahagiaan hidup mereka. Yang sakit disembuhkan, yang berduka dihiburkan, yang dalam kekhawatiran dan takut diberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua kami yang bertugas,
pada saat ini dalam peran kami masing-masing untuk bekerja dan melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Dan kami akhiri doa kami dengan kami bersama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, sampailah kita pada persembahan syukur. Nas pengantar persembahan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Sebelum kita menyerahkan persembahan syukur kita, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah, dengan sukacita dan sukarela kami memberikan persembahan syukur kami atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami memberikan persembahan terbaik kami kepadamu. Biarlah persembahan kami ini bisa menopang pelayanan gereja-Mu di tengah pandemi ini, agar Injil-Mu terus dikabarkan untuk menguatkan dan meneguhkan iman kami. Berkatilah setiap tangan yang memberi, agar selalu hidup damai sejahtera. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mengiringi persembahan, jemaat menyanyikan NKB nomor 113 bait pertama sampai bait ketiga. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat,
mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita yang diakhiri dengan haleluya. Mari kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Hadirat langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah kita kembali dalam kehidupan sehari-hari dengan damai sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami yang bertugas dalam ibadah minggu 26 Juli 2020 pada hari ini mengucapkan selamat hari Minggu, selamat menjalani semua hari kehidupan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.